Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Isnani dari kelas 4B NIM akhir 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang data hasil motivasi belajar siswa sebelum sudah pelatihan. Yang pertama yaitu adalah data independen atau data berpasangan. Di sini sudah ada data yang diperoleh 5, 7, 6, 4, 5, 2, 5, 3, 5, 8, 6, 6, 6, 6, 4, 5, 2, 6, 4, 6, 67, 68. Kemudian yang post test yang diperoleh yaitu 77, 68, 80, 75, 50, 58, 60, 78, 67, 60, 79, 68, 78, 81, 64, 60, 63, dan terakhir itu adalah 77. Kemudian di sini ada asumsi data berdistribusi normal. Yang pertama yaitu adalah parameter yang diuji adalah rata-rata. Yang kedua ada H0, tidak ada perbedaan antara motivasi belajar siswa sebelum pelatihan. Dan H1 yaitu ada perbedaan antara rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sudah pelatihan. Dan ada telah kepercayaan sekitar 95% dengan menggunakan uji T berpasangan. Uji T berpasangan itu seperti ini. Menggunakan uji statistik dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, jika sudah ada data maka kita klik data, kemudian data analis, kemudian kita cari yang dites parent to sample format. Kita klik, kita oke. Habis itu yang variabel 1 itu yang pretest kita dari 65 sampai ke 70. Kita ulang dari 65 sampai 78. Dan yang variabel kedua itu dari post test dari 77 sampai 77. Labelsnya kita centang dan output range-nya itu kita menempatkannya terus klik OK. Nah, sudah ada seperti ini. Maka tester itu adalah T hitung dan T theoretical to tail itu adalah T tabel. Tester itu memperoleh hasil sekitar min 3,50 sekian dan T tabelnya itu memperoleh 2,1 sekian. Dan diperoleh yaitu karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dikarenakan P lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Karena min 3 ini lebih besar daripada min 3 ini lebih kecil daripada 2, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka kesimpulan yang diperoleh yaitu ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sudah pelatihan. Baik, selanjutnya kita lanjut pada data independen atau data yang tidak berpasangan. Contohnya seperti ini, terdapat data kontrol dan data eksperimen. Di dalam data kontrol ini terdapat 4, 7, 6, 9, dan 13 seterusnya. Dan data eksperimen 6, 10, 5, 9, 4, dan seterusnya. Sebelum kita mengetahui data itu, kita harus menggunakan variabel terlebih dahulu. Caranya kita ulang sama dengan var titik s buka kurung, kita buat dari 4 sampai 6, kemudian tutup enter.
lanjut dengan cara yang sama. var sama dengan titik S, buka kurung, kemudian kita tutup. Kemudian kita tutup, enter. Nah, 8,5A sama 5,1. 8,5 kita tetapkan sebagai variabel pertama dikarenakan dia yang paling besar. Dan yang 5.1 kita tetapkan sebagai variabel 2. Untuk mengetahui data itu homogen atau tidak, kita menentukannya lewat f-test. Caranya, klik data, kemudian data analis, kemudian kita klik data analis, kemudian kita cari yang f-test to sample for variance. Kita klik, kemudian variabel 1 dan variabel 2 sudah kita cari, kita tinggal blok. Kemudian yang ini kita juga labelsnya jangan lupa dicentang. Output range kita taruh di sebelah sini, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini, sama dengan ini. F-nya diperoleh sekitar 1,5 dan F tabelnya diperoleh 2,5. Karena F lebih kecil daripada F tabel, maka data homogen. Dikarenakan F lebih besar dari 0,5, maka data tersebut dinyatakan H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya kita mencari f-test-nya. Kita lanjut pada tes. Caranya kita klik data analis, kemudian kita cari yang t-test to sample assuming equal variance. Kita pencet OK, kemudian variabel 1 kita buang dari 4, kemudian variabel 2-nya, kemudian label, kemudian ini kita tentukan ini taruh di mana, misalnya di sini. Dan data yang diperoleh testernya itu sekitar 0,5. Maka data yang diperoleh yaitu T hitungnya memperoleh hasil 0,5 dan T tabelnya yaitu sekitar 2,04. Dikarenakan min T tabel lebih kecil daripada T hitung, 0,5 ini lebih kecil daripada 2, maka T tabel dinyatakan diterima dan H1 ditolak. Kemudian P-nya ini lebih besar daripada 0,5, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka kesimpulan yang diperoleh yaitu tidak ada perbedaan rata-rata hasil banyak istilah IPA yang didapat pada kelas kontrol dan eksperimen. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.